Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah di waktu yang diberkahi kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri undangan jamuan salah satu raudhah di antara Raudhatul Jannah, di antara taman-taman surga Allah, yaitu majelis ilmu yang detik ini Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalamnya. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih berkesempatan untuk beribadah di salah satu bulan yang istimewa, satu di antara 4 bulan haram, bulan Zulqa'dah, yang mudah-mudahan kita berharap Allah istiqomahkan hingga akhir hayat untuk kita terus bisa beribadah kepadanya hingga kelak di yaumil qiyamah. Kita berharap Allah berkenan memberikan ridhonya dan memasukkan kita ke dalam jannah bersama dengan kekasih yang kita cintai dan rindukan, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sejatinya seperti biasa kita akan membahas tema seputar hukum-hukum keluarga. Nah, tetapi karena hari ini kita sudah berada di pertengahan kedua bulan Zulqa'dah, atau hampir kita sudah berada di pekan terakhir di bulan Zulqa'dah, insyaallah kita akan diberikan kesempatan dan kita berharap diberikan panjang umur untuk bisa bertemu dengan bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini jemaah sekalian khususnya 10 hari pertama di awalnya merupakan hari-hari yang istimewa, hari-hari yang mulia, hari-hari yang bahkan sebagian ulama berpendapat lebih mulia daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya di dalam Al-Qur'an, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan 10 malam di awal bulan Zulhijjah. Nah, karena itu mungkin kita hari ini belum melanjutkan fikih keluarga dan kita akan membahas tema yang sebenarnya mungkin setiap tahun juga dibahas ya, tapi sebagai pengingat untuk kita semua sekaligus persiapan untuk kita membekali diri melaksanakan satu ibadah, yang mana ibadah ini jemaah sekalian adalah ibadah yang paling Allah cintai, yang paling Allah senangi, yang paling dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang muslim ketika kita berada di bulan Dzulhijjah selain ibadah haji, yaitu ibadah kurban. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat oleh Imam Tirmizi dan lainnya, ma'amila adamiyun amalan ahabbu ilallahi min ihraqid dam fi ayyamin nahri. Tiadalah seorang hamba melaksanakan suatu amal saleh yang paling Allah cintai pada hari-hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik setelahnya, kecuali dalam wujud menyembelih hewan kurban. Nah, karena itu jemaah sekalian, hari ini kita akan membahas tema seputar hukum-hukum seputar masalah ibadah kurban ya, sebagai persiapan kita untuk menyambut amalan terbaik, amalan yang paling Allah cintai ini ya. Kalaupun misalnya Pak kita belum berkesempatan melakukannya karena keterbatasan kita, ya paling tidak dengan kita mempelajari ilmunya dan minimal kita berniat, insyaallah mudah-mudahan sudah bisa mendapatkan pahalanya ya. Jadi berniat saja dulu jemaah sekalian, walaupun setiap tahun berniat kurban dan tidak dilaksanakan ya.
Masih mending berniat daripada nggak niat sama sekali. Dan insya Allah mudah-mudahan niat ini Pak akan memudahkan kita bisa melaksanakan ibadah kurban ya, dan ibadah-ibadah lainnya ya. Nah, adapun apa yang akan kita bahas jemaah sekalian, yang pertama adalah tentu sebelum kita masuk kepada persoalan-persoalan hukumnya, ya saya ingin menyampaikan dulu beberapa riwayat atau beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan dari ibadah kurban agar kita termotivasi. Ya. Walaupun sebenarnya memang ulama kita berbeda pendapat Pak. Ya, ulama kita berbeda pendapat tentang hukum ibadah kurban, tapi semua ulama sepakat ibadah ini adalah ibadah yang sangat memiliki banyak fadilah, sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Walaupun nanti dari sisi hukumnya, misalnya bagi yang mampu apakah berdosa kalau tidak melakukannya, itu diperselisihkan oleh para ulama. Nah, karena itu pahala besar ini hakikatnya mesti memotivasi kita untuk melakukannya, meskipun bisa saja diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Nah, di antara fadilahnya jemaah sekalian, dalam hadis lanjutan dari apa yang tadi saya sampaikan, Nabi SAW bersabda, innaha la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dam la yaqa'u bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seluruh unsur dari hewan kurban tersebut, ya dari kulitnya, dagingnya, rambutnya, semua akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang berkurban untuk memberatkan timbangan amal. Bahkan darahnya Pak yang tertumpah di atas bumi, sebelum dia jatuh ke atas bumi, Allah sudah letakkan di suatu tempat di akhirat nanti yang juga akan menjadi saksi bagi orang yang berkurban. Maka Nabi SAW setelah menyampaikan fadilah ini, beliau lalu memotivasi kita umatnya Pak, fatibu biha nafsan, beruntunglah mereka yang bisa beribadah kurban ini. Nah, bahkan jemaah sekalian, para ulama tafsir mengatakan bahwa ibadah kurban ini Pak adalah ibadah yang dimaksud di dalam Al-Quran, yang Allah kaitkan dengan ibadah sholat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusukku. Nah, nusuk ini Pak ditafsirkan oleh sebagian ulama maksudnya adalah ibadah kurban. Jadi nusuk di sini ibadah kurban Pak ya, bukan aplikasi masuk raudhah. Kalau kita umroh kan Pak, kalau masuk raudhah harus daftar di nusuk ya. Nah, tapi nusuk di sini maksudnya adalah ibadah kurban ya. Bahkan di dalam ayat Quran yang memerintahkan kita berkurban Pak, Allah juga kaitkan dengan ibadah sholat. Fasolli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat dan sembelihlah kurban. Nah, maka tiadalah suatu amalan jemaah sekalian dikaitkan dengan ibadah sholat, kecuali ini menunjukkan bahwa amalan ini sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Karena ibadah yang paling utama kepada Allah adalah ibadah sholat. Nah, maka setiap ibadah yang dikaitkan dengan ibadah sholat Pak, maka ini menunjukkan ibadah yang sangat utama dan mulia ya. Apalagi ibadah ini merupakan ibadah tertua yang dilakukan oleh umat manusia, yaitu ketika dua anak Nabi Adam alaihissalam diuji oleh Allah dengan bentuk kurban. Watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan. Ceritakan wahai Muhammad tentang dua anak Nabi Adam yang mereka diperintahkan untuk saling memberi pengorbanan, yaitu Qabil dan Habil. Nah, jadi ini menunjukkan ibadah yang luar biasa ya, termasuk ibadah Pak yang menegaskan bahwa umat Islamlah yang berhak mengklaim bahwa mereka mewarisi risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena di dunia ini Pak, setidaknya ada 3 agama yang saling memperebutkan status kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Abrahamic faith ya. Sebagai atau agama 3 ini Pak, Islam, Yahudi dan Kristen ini disebut sebagai agama-agama yang memiliki rumpun yang sama, yaitu agama Ibrahim. Tapi Allah sendiri menegaskan Pak bahwa yang paling berhak untuk mengklaim kelanjutan dari agama Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dengan ibadah kurban. Ya, Allah berfirman, "Maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Tiadalah Ibrahim itu beragama Yahudi atau Nasrani, tetapi dia adalah seorang muslim yang hanif, dan Ibrahim tidaklah pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
Ini apa namanya, beberapa fadilah ibadah kurban ya yang Rasulullah dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran hadis Nabi SAW. Nah, tapi di samping itu jemaah sekalian, kadang Pak, kita ini sebagai seorang manusia apa namanya, juga lebih termotivasi ketika tahu kuantitas dari suatu ibadah atau suatu amalan. Misalnya gini Pak, kadang kita bisa lebih bersemangat ya ketika tahu bahwa sholat berjamaah itu 27 kali lebih baik daripada sholat sendirian. Akhirnya semangat untuk sholat berjamaah. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, ibadah kurban kira-kira nilai pahalanya kalau dikuantitaskan berapa? Kalau diangkakan ibadah kurban itu Pak, ada yang tahu nggak berapa? Nah, pahalanya Pak, kata Nabi SAW, bikulli sya'ratin hasanah, pada setiap helai rambutnya atau bulu dari hewan kurban itu terdapat kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau penasaran berapa pahala kurban saya Pak sebelum dipotong, silakan dihitungi satu-satu bulunya Pak, kalau nggak ada kerjaan. Maka sejumlah itulah kata Nabi pahala ibadah kurban kita. Nah, jadi sekali lagi ya, terlepas nanti ulama kita berbeda pendapat tentang hukum kurban itu apa jemaah sekalian, maka jelas ini merupakan motivasi yang luar biasa yang hendaknya kita sambut ya, atau kita mensyiarkannya. Dan ibadah kurban ini Pak, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, termasuk ibadah yang seyogyanya disyiarkan. Kata Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ya, hendaknya hewan-hewan unta itu yang dipotong kurban, Allah katakan itu menjadi bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pribadi sebenarnya agak kurang setuju Pak, wacana Menteri Agama kita yang kemarin tuh Pak, mensentralisasi ya penyembelihan hewan kurban hanya pada Basnas kalau tidak salah gitu ya. Dengan alasan apa Pak? Dengan alasan di negeri-negeri Eropa dan Amerika itu nggak pernah ada orang-orang menyembelih hewan kurban di pinggir jalan. Pertanyaan begini Pak, Amerika dan Eropa itu muslim atau bukan? Ya kenapa kita contoh? Jadi dalam arti jemaah sekalian, biarkan saja masyarakat itu sudah terbiasa dan mentradisi, mungkin sebelum Indonesia muncul Pak, mereka menyembelih hewan kurban di setiap masjid masing-masing. Karena tujuannya adalah untuk bersyiar. Ya kalau misalnya ibadah kurbannya di satu tempat tertentu Pak, apalagi tertutup, nggak ada yang tahu gitu kan, maka syiarnya di mana? Walaupun dalam hal ini saya juga setuju Pak, kalau juga hendaknya diberikan himbauan untuk menjaga kebersihan gitu ya. Jadi artinya kalau dua-duanya bisa digabungkan, kenapa tidak? Menjaga kebersihannya tetap dilakukan, tetapi juga syiarnya, yaitu ditampakkannya penyembelihan hewan kurban itu juga sesuatu yang bagus dan dianjurkan. Tapi boleh nggak Pak, kalau ada orang misalnya menyembelih hewan kurbannya untuk dirinya sendiri dan keluarganya di dalam rumah Pak? Nah, ini kurbannya orang bakhil ini Pak, boleh nggak? Ya boleh aja, silahkan aja gitu ya. Karena kurban itu mau sendirian, mau nggak diketahui orang lain, mau ditampakkan, ya itu boleh saja semuanya. Tapi afdolnya karena dia syiar, maka sebaiknya ditampakkan. Nah, itu. Jadi maka ya kita tetap menjaga kebersihan, kita tetap menjaga lingkungan kita gitu ya. Tetapi kalau kemudian bisa disiarkan itu lebih baik. Tapi kalau pilihannya misalnya lebih baik kayaknya mungkin dipotong di RPH aja misalnya gitu kan, biar tidak menimbulkan bau yang mungkin kurang nyaman di masyarakat, ya itu pilihan-pilihan saja Pak ya. Tetapi kalau kemudian melarang orang mensyiarkannya selama tetap bisa menjaga kebersihan, nah saya pikir itu suatu berlebihan ya. Kenapa? Karena ibadah ini seyogyanya disyiarkan. Baik, kemudian jemaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada persoalan hukum Pak. Kalau untuk hukum kurban ada 4 masalah yang akan kita bahas, yang ini kemudian juga mengingatkan kembali ya materi kurban tahun lalu sebenarnya. Yang pertama adalah hukum asal berkurban. Kurban itu jemaah sekalian, apakah hukumnya wajib atau tidak wajib? Artinya bagi orang yang mampu melakukannya Pak, tapi dia tidak melakukan, kira-kira berdosa atau tidak? Ya. Nah, dalam masalah ini ulama kita berbeda pendapat. Setelah mereka sepakat Pak, ibadah kurban itu diperintahkan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat dan sembelihlah kurban. Nah, tapi yang jadi masalah jemaah sekalian, perintah dalam surah Al-Kautsar ayat 2 ini perintah wajib atau sebatas anjuran? Nah, ini yang jadi masalah Pak.
Karena ada kaidah di dalam ilmu usul fikih yang mengatakan al-amrul mutlaqu lil wujubi illa idza wujidatis sharif atau illa idza wujidatil qarinah. Hukum asal dari perintah itu memang wajib, kecuali ditemukan dalil lain yang mengalihkannya dari perintah wajib menjadi tidak wajib. Karena tidak semua perintah di dalam Al-Qur'an itu wajib, Pak, walaupun hukum asalnya wajib. Misalnya ya, ada perintah di dalam Al-Quran, hukumnya sunnah. Misalnya perintah untuk makan sahur sebelum kita berpuasa, Pak. Nah, nanti tanggal 9 Dzulhijjah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berpuasa Arafah ya. Jadi makan sahur sebelum berpuasa itu, Pak, itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi semua ulama sepakat perintahnya adalah sunnah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makanlah dan minumlah, pakai kata kerja perintah, sampai datang waktu fajar, artinya mulai untuk berpuasa. Nah, tapi makan dan minum yang diperintahkan dalam ayat ini, Pak, hukumnya adalah sunnah. Nah, bahkan ada, Pak, perintah hukumnya nggak sampai sunnah, hanya mubah saja, Pak. Kalau misalnya wajib, wah ini masalah nih, Pak. Kaum wanita banyak protes kalau wajib. Padahal itu perintah, yaitu surat An-Nisa ayat 3, fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa waruba. Kawinlah, nikahlah, pakai kata kerja perintah, dengan wanita yang engkau sukai 2, 3 atau 4. Berarti poligami hukumnya apa, Pak? Wajib. Nah, ini kalau hukumnya wajib, satu kaum wanita protes, yang kedua saya lihat para pendosa-pendosa nih, Pak, karena nggak ada yang berani. Nah, maka para ulama tafsir mengatakan, Pak, perintah poligami dalam ayat ini bukan wajib, bahkan bukan sunnah. Kata Syekh Wahb Az-Zuhairi di dalam tafsirnya, al-amru lil ibahah. Perintah dalam ayat ini adalah perintah mubah. Artinya perintah mubah boleh memilih antara ingin melakukan atau tidak melakukan. Kenapa? Karena ditemukan dalil yang mengalihkan dari perintah dari perintah wajib kepada perintah bukan wajib, yaitu adanya ancaman bagi yang berbuat poligami kalau dia tidak bisa adil akan dijatuhi dosa kezaliman. Nah, maka ini kata para ulama menyimpulkan bahwa perintahnya bukan wajib. Nah, karena itulah jemaah sekalian, kembali kepada masalah kurban, fasholli li rabbika wanhar ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, dan perselisihannya muncul karena dukungan dalil-dalil eksternal, Pak, dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi yang lain. Nah, dalam masalah ini ada dua mazhab tentang hukum berkurban. Setelah mereka sepakat, kurban itu diperintahkan. Pendapat yang pertama adalah mazhab mayoritas ulama, dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya, mazhab mayoritas ulama, kalau kita buat urutan, Pak, berarti mazhab kedua, ketiga, dan keempat. Maliki kedua, Syafi'i ketiga, Hambali keempat dari sisi urutan waktu meninggalnya para pendiri mazhab ini. Nah, mayoritas ulama ini berpendapat, Pak, ibadah kurban hukumnya sunnah. Ya, karena Nabi SAW, Pak, secara tegas menyebutkan bahwa ini ibadah sunnah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Thalathun hunna 'alayya fara'id wa lakum tatawwu." Ada 3 amalan yang hukumnya wajib atas diriku dan disunnahkan atas kalian umatku. Al-witru wan nahru wa sholatud duha. Yaitu sholat witir setiap malam, ibadah kurban setiap tahun, dan melaksanakan sholat duha. Jadi Nabi SAW menyamakan ibadah kurban dengan ibadah sholat sunnah, witir dan duha. Berarti ini menegaskan, Pak, hukum kurban adalah sunnah. Belum lagi dikuatkan dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi mengatakan, "Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'a." Jika sudah memasuki 10 hari di awal bulan Dzulhijjah dan ada yang ingin berkurban, jangan cukur rambut dan potong kukunya. Nah, lihat, kalau kita baca redaksi hadisnya, Pak, Nabi memerintahkan atau menawarkan, dan jika ada yang ingin berkurban. Nah, hanya sebatas menawarkan. Artinya kalau ada yang tidak ingin kurban, boleh nggak? Ya boleh saja. Nah, maka ini menunjukkan hukumnya adalah sunnah. Tapi mayoritas ulama mengatakan, Pak, meskipun hukumnya sunnah, tapi dia sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kenapa? Karena hukumnya wajib atas Nabi Muhammad SAW. Maka lebih pantas, lebih layak umatnya untuk menteladani apa yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi hukumnya sunnah muakkadah. Nah, adapun kalau mazhab Hanafi, jemaah sekalian, kalau mazhab Hanafi, mazhab yang pertama, ya, mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, beliau berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya wajib bagi yang memenuhi syarat.
Kalau tidak dilaksanakan padahal sudah memenuhi syaratnya, maka dia berdosa. Dan dalam masalah ini Pak, mereka berargumentasi dengan hadis Nabi SAW, dan ini adalah hadisnya favorit para panitia kurban karena sering dipakai di spanduk, ya. Yaitu Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa memiliki kemampuan harta tapi dia enggan berkurban, jangan dekati masjid kami. Ada nggak di spanduk Pak? Ada di sini? Oh nggak ada. Jadi saya kadang ketemu beberapa spanduk isinya kayak gitu Pak, ya. Nah jadi kalau buat spanduk anjuran kurban, kira-kira pakai hadis madhab pertama atau hadis kedua? Nah, jadi kalau kita lihat redaksi hadis yang dipakai madhab Hanafi ini Pak, ini kan ancaman, ya. Rasulullah mengancam, barang siapa mampu kurban tapi tidak mau berkurban, jangan dekati masjid. Artinya Nabi menggambarkan seakan-akan bukan seorang muslim, yang tidak layak disebut muslim yang baik. Nah maka kata madhab Hanafi, suatu ancaman tidaklah Nabi sampaikan kecuali menunjukkan bahwa sesuatu yang terkait dengan ancaman itu hukumnya adalah wajib. Nah ini argumentasi madhab Hanafi. Tapi sebenarnya Pak, kalau kita telusur lebih lanjut, ya, mazhab Hanafi ini walaupun mewajibkan kurban Pak, mereka menetapkan sejumlah syarat yang sebenarnya sangat longgar syaratnya Pak. Artinya tidak semua orang yang mampu itu sebenarnya wajib kurban dalam mazhab Hanafi Pak, karena syaratnya cukup longgar. Ada 4 syarat seseorang itu wajib berkurban kata mazhab Hanafi, seperti dijelaskan oleh Imam Al-Kasani dalam kitab Bada'i As-Sana'i fi Tartibi Syara'i, ya, seorang ulama mazhab Hanafi abad ke-5 Hijriah, abad ke-6 atau ke-5 Hijriah. Nah, beliau mengatakan Pak, ada 4 syarat seseorang wajib berkurban. Yang pertama adalah dia seorang muslim, jelas. Maka non muslim yang mampu tidak wajib berkurban. Tapi nanti kita akan bahas Pak, ya, apa hukum non muslim ikut patungan kurban. Ya, 1 ekor sapi bisa 7 orang Pak. Nah rupanya yang muslim cuma 1, 6-nya orang Kristen semua Pak. Nah boleh apa enggak? Ini kita akan bahas. Tapi pada dasarnya non muslim tidak wajib kurban. Yang kedua jemaah sekalian, ya, akil balik. Maka anak kecil Pak, walaupun dia punya harta tidak wajib kurban. Misalnya gini Pak, bulan Idul Fitri kemarin, pas Idul Fitri kemarin misalnya kita punya anak, ya, anak kita dapat angpau dari paman bibinya Pak. Misalnya paman bibinya jumlahnya ada 20 orang, masing-masing ngasih uang 1 juta untuk anak kita Pak, umurnya masih 5 tahun. Berarti berapa tuh totalnya Pak? 20 juta kan? Nah pertanyaannya Pak, wajib nggak anak punya uang 20 juta ini kurban? Nggak wajib. Tapi pertanyaan berikutnya Pak, boleh nggak diambil sama orang tuanya untuk kurban? Nah, boleh nggak? Nah, jawabannya Pak, tergantung. Tergantungnya begini Pak. Dan ini difatwakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan, kalau anak yang diambil hartanya ini Pak, dia paham tujuan dan maksud dari kurban, lalu diajak orang tuanya untuk menyembelih hewan kurban dari harta pribadi dia, maka boleh. Misalnya anak ini umurnya, walaupun belum akil balik Pak, ya, masih mumayyiz, umur 7-8 tahun kan udah paham masalah kurban Pak. Kalau orang tuanya sampaikan, dia pasti paham, umur 7-8 tahun, maka boleh. Tapi kalau anak yang punya harta ini Pak, dia nggak paham karena memang faktor umur, misalnya umurnya 2 tahun, tapi dia sudah punya uang Pak, apalagi misalnya dapat warisan, bapaknya meninggal, dapat 7/8 hak waris dari bapaknya meninggal. Ya, saya pernah sampaikan dalam bab waris Pak, anak itu walaupun masih kecil, dia warisannya cukup besar, sampai 7/8. Ya, kalau harta bapak yang ditinggalkan misalnya 8 miliar, istrinya atau ibunya hanya dapat 1 miliar, 7 miliar ini milik anaknya. Nah, rupanya anak yang dapat warisan ini Pak umurnya baru 2 tahun. Ya, maka tidak boleh diambil untuk sekalipun dalam rangka ibadah kurban. Ya. Kenapa? Karena ketika dijelaskan dia nggak paham Pak, mau ceramah berjam-jam di depannya tentang keutamaan kurban, paham nggak anak 22 tahun Pak? Nggak kan paham, ya. Maka harta anak ini terhitung sebagai layaknya harta anak yatim yang wajib dijaga. Ya, tidak boleh diambil walaupun untuk ibadah. Nah ini, maka pada dasarnya anak yang belum akil balik tidak wajib berkurban. Nah yang ketiga jemaah sekalian, syaratnya adalah iqamah. Iqamah itu artinya Pak, dia tidak berstatus musafir. Maka jamaah haji sekalipun meninggalkan harta yang banyak di kampung atau di negerinya Pak, dia tidak wajib kurban. Karena statusnya sebagai musafir, dan juga karena dia sudah fokus melaksanakan ibadah hajinya. Toh di dalam ibadah hajinya juga, kalau hajinya tamattu, dia harus membayar atau menyembelih kambing juga gitu kan, atau melakukan dam, dia harus menyembelih hewan ternak. Nah jadi maka tidak diwajibkan kurban atas mereka. Nah yang terakhir Pak, nah ini yang paling penting nih, syarat yang keempat ini jamaah sekalian, al-istita'ah.
Sebagaimana ibadah haji harus dalam kondisi mampu, kurban pun juga disyaratkan harus kondisi mampu. Nah, tapi pertanyaannya Pak, standar kemampuannya itu bagaimana? Nah, ini yang tadi saya katakan Pak, mazhab Hanafi sebenarnya cukup longgar menetapkan syarat wajib kurban. Karena mereka mengatakan yang dimaksud mampu di mana dia wajib kurban adalah memiliki harta yang surplus atau kelebihan dari standar minimal zakat mal. Artinya kalau zakat mal adalah 85 gram emas yang dikonversikan hari ini Pak adalah berapa kalau dirupiahkan per gram, misalnya 2,7 atau 2,8 juta ya kurang lebih mungkin sekitar 140 juta misalnya Pak ya. Jadi kalau 85 gram emas itu senilai 140 juta, maka orang yang punya uang 140 juta Pak wajib kurban nggak? Belum wajib Pak, karena tadi syaratnya apa? Surplus, ada kelebihannya gitu ya. Jadi itu standar nisabnya. Kalau misalnya nih uangnya adalah 150 juta, standar nisabnya 140, berarti ada surplus 10 juta. Nah, disitulah mazhab Hanafi baru mewajibkan orang ini berkurban. Nah, jadi sebenarnya cukup longgar untuk syarat wajib ini ya. Karena ya kalau di Indonesia Pak atau banyak negeri-negeri muslim kan nggak usah nunggu 140 juta Pak. Karena saking semangatnya kurban, uangnya baru 10 juta 20 juta aja udah ingin kurban. Kalau itu malah bagus, nggak apa-apa, tapi hakikatnya belum wajib. Nah, tapi kalau misalnya Pak ada orang sudah punya uang di atas nisab zakat emas yang sebenarnya tidak ada kesulitan dalam menyembelih hewan kurban, ya bayangkan Pak, orang-orang yang mungkin hidupnya sederhana saja dia tetap semangat setiap tahun kurban ya, tapi orang yang punya harta di atas nisab emas kok tidak mau menyembelih hewan kurban Pak. Ya kalau saya katakan sih Pak, seperti kata Bang Roma, terlalu. Nah, jadi kalau bisa berkurban ya. Karena ini adalah kesempatan besar yang belum tentu tahun depan bisa kita laksanakan ya. Baik, kemudian ya Mas sekalian, ini dua pendapat ulama terkait dengan hukum berkurban. Nah, namun jemaah sekalian, para ulama kita Pak kemudian bersepakat umumnya ada dua kondisi kurban hukumnya wajib. Kalau tadi kan diperselisihkan Pak ya. Nah, ini ada dua kondisi di mana hukum kurban itu disepakati wajib oleh setidaknya mayoritas ulama Pak. Yang pertama, kalau seseorang bernazar, walaupun belum memiliki seekor kambing misalnya Pak, tapi dia sudah bernazar, maka wajib ditunaikan nazarnya. Yaitu misalnya kalau ada orang misalnya dia berharap ya, kalau anakku lulus ujian untuk masuk kampus favorit, maka tahun ini aku akan berkurban. Maka menunaikan nazar ini Pak hukumnya wajib, bukan atas dasar kurbannya tapi atas dasar nazarnya. Kata Nabi, man nazara an yuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa bernazar ingin mentaati Allah, wajib ditunaikan. Nah, yang kedua Pak, kurban yang disebut oleh para ulama kurban ja'al. Nah, kalau kurban ja'al ini bukan atas dasar nazar Pak, tapi atas dasar diikrarkan. Ya, kalau kurban nazar hewannya belum ada tapi sudah dinazarkan, hukumnya wajib ditunaikan. Tapi kalau kurban ja'al ini Pak disyaratkan hewannya sudah dimiliki dulu. Nah, setelah dimiliki lalu kita ikrarkan walaupun tidak pakai nazar. Misalnya ya, kita beli kambing misalnya Pak. Pas kita beli kambing, misalnya kita beli tanggal 1 Dzulhijjah. Beli kambing tanggal 1 Dzulhijjah, kita bilang, kambing ini ya saya akan potong kurban nanti Idul Adha. Tapi diikrarkan dengan lisan Pak, bukan dengan hati ya, diikrarkan dengan lisan. Nah, saat kita sudah ngomong kayak gitu Pak, maka hewan ini wajib dipotong kurban, nggak boleh dibatalkan. Tanggal 1 diikrarkan, tanggal 5 lagi butuh uang, boleh nggak dijual? Nggak boleh. Ya, tanggal 1 sudah diikrarkan Pak, sebelum Idul Adha kambingnya hilang, wajib nggak diganti? Wajib diganti. Wajib diganti. Karena kenapa? Sudah wajib. Tapi kalau nggak punya uang bagaimana Pak untuk mengganti? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah nggak punya uang untuk mengganti. Baru punya uang nanti di bulan Muharram, bulan depan. Bisa nggak diganti bulan Muharram? Jawabannya harus dibayar pada bulan Muharram itu. Inilah yang nanti disebut Pak qadha kurban wajib. Qadha kurban wajib. Artinya kurban yang tadi sebenarnya sudah wajib, tapi terhalangi suatu kondisi di mana dia tidak bisa menunaikannya, maka tetap wajib diqadha meskipun sudah lewat batas waktunya dari tanggal 13 Dzulhijjah. Walaupun nanti di bulan Muharram, bulan Safar atau bahkan bulan Ramadan, dan tidak mesti menunggu Idul Adha tahun depan.
Karena ini adalah kewajiban yang harus disegerakan ditunaikan atas dasar kewajiban tadi. Dan tidak usah cari panitia kurban karena sudah bubar. Jadi potong sendiri aja. Nah, jadi sekali lagi kurban ini hukumnya juga wajib. Tapi sisi yang lain, Pak, kurban wajib yang perlu kita pahami juga khususnya oleh panitia kurban ini, Pak ya. Kurban wajib itu tidak boleh dimakan oleh yang berkurban. Kurban wajib tidak boleh dimakan oleh yang berkurban. Nah, tapi kan bisa jadi, Pak, kalau kita misalnya beli kambing sendiri, Pak, pasti pas kita mau serahkan ke panitia kurban, kita ngomong nggak kalau itu hewan kurban, Pak? Pasti ngomong kan? Lah kalau kita ngomong, Pak, berarti kurbannya wajib atau sunnah? Kurban wajib. Padahal kita pingin makan daging kurban kita sendiri. Nah, solusinya, Pak, agar kita bisa makan daging kurban kita sendiri ada dua. Yang pertama, kalau kita tetap ingin menjadikannya kurban wajib, panitia kurban nanti bisa membuat sistem subsidi silang. Ada dua orang misalnya kurban wajib, A dan B, maka yang A makan yang B makan yang A. Kan tradisi masyarakat kita, Pak, biasanya satu kakinya kan untuk yang kurban gitu kan. Nah, maka itu disubsidi silang. Kalau nanti dagingnya udah nyampur, Pak, itu urusan lain, itu nggak masalah. Kalau udah nyampur itu kan nggak bisa dibedakan gitu ya. Atau yang kedua solusinya, Pak, pas kita serahkan kambing tersebut atau hewan kurban kita kepada panitia kurban, kita bilang, Pak, ini kurban sunnah saya. Kalimatnya dengan tambahan kata sunnah. Nah, kalau ada kata sunnahnya, Pak, berarti kita boleh memakan hewan kurban kita. Nah, itu solusinya ya. Jadi kalaupun bukan kurban nazar, selama diikrarkan hukumnya adalah wajib. Tapi kalau ingin tidak diwajibkan, maka katakan sunnah ya. Baik, nah ini dari sisi hukum yang berubah menjadi kesepakatan wajib. Nah, yang ketiga, Pak, yang juga dipersoalkan oleh masyarakat kita dan juga para ulama adalah kurban untuk orang yang sudah meninggal atau kurban untuk mayit. Nah, kurban untuk mayit ini, Pak, sebenarnya dia problematisnya itu pada hal apa? Setidaknya ya ada dua problem, Pak, terkait dengan kurban mayit ini, Pak. Kurban atas nama orang yang sudah meninggal ini. Yang pertama adalah salah satu di antara syarat sah ibadah kurban itu adalah niat. Ya, karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Misalnya gini, Pak, ada orang menyembelih seekor kambing. Bagaimana cara kita membedakan kambing yang disembelih itu kurban atau akikah? Niat ya, Pak. Berarti niat itu merupakan syarat dari ibadah kurban. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seseorang berkurban atas nama almarhum yang sudah meninggal, siapa yang berniat? Siapa, Pak? Misalnya anak mau kurban atas nama bapak yang udah meninggal. Yang niat di sini anaknya atau bapaknya? Lah kalau anaknya yang niat, Pak, berarti bukan kurban untuk bapaknya. Yang kurban siapa? Ya tetap anaknya, karena anaknya yang berniat. Tapi kalau yang kurban tetap atas nama bapaknya, Pak, bapak di alam barzah yang sudah meninggal itu bisa niat nggak? Bisa nggak ditelepon, Pak, nanti mau kurban ya niatnya di sana ya? Kan nggak bisa, Pak. Nah, itu problem yang pertama, Pak. Problem yang kedua, Pak, tadi saya sampaikan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Jika sudah memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah dan ada yang ingin berkurban, jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Kurban untuk si mayit, Pak, yang tidak cukur rambut, tidak potong kuku siapa? Mayitnya atau anaknya yang kurban? Siapa? Paham ya masalahnya, Pak ya? Nah, disitulah ulama kita mempersoalkan tentang kurban atas nama mayit. Ya, terkait dengan niat dan terkait dengan anjuran tidak cukur rambut, tidak potong kuku. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, Pak, mereka memfatwakan tidak sah kurban atas nama mayit kalau si mayit sebelum meninggal tidak berwasiat. Kalau dia sudah sempat berwasiat sebelum meninggal, maka wasiatnya itu dihitung seperti niat. Tapi kebanyakan di masyarakat kita kan, Pak, belum tentu dia berwasiat kan, bisa jadi inisiatif siapa? Anaknya. Nah, kalau inisiatif anaknya, Pak, orang tuanya yang terlanjur meninggal belum sempat berwasiat dan ingin kurban atas nama almarhum, solusinya kayak gini, Pak. Tetap yang kurban atas nama anaknya yang berniat, anaknya yang tidak cukur rambut, tidak potong kuku dari tanggal 1 Dzulhijjah, anaknya yang tetap disebutkan namanya ketika nanti diumumkan biasanya, tapi si anak berniat di dalam hati, pahala kurbannya aku hadiahkan kepada bapakku yang sudah meninggal. Nah, itu selalu begitu, Pak. Karena yang kurban dalam hal ini bukan bapaknya, tapi yang kurban adalah anaknya. Dan yang dimaksud dengan kurban atas nama mayit adalah bukan kurbannya, tapi pahala kurbannya. Berarti yang dimaksudkan oleh kurban anak itu bukan hewannya, tapi apa?
pahala. Dan pahala itu bukan lewat niat, tapi bukan lewat niat kurban, tapi lewat niat untuk dihadiahkan pahalanya. Nah, jadi ini solusinya Pak. Kecuali kalau si bapak sudah sempat berwasiat. Nah, kalau wasiat berarti dia yaqumu maqamun niyah, maka dia bisa memposisikan sebagai niat. Tapi yang jadi masalah begini Pak, kalau si bapak berwasiat, wasiatnya wajib nggak ditunaikan oleh anaknya? Misalnya gini Pak, isi wasiatnya, nak, nanti kalau bapak meninggal, ya bapak wasiatkan kamu potong hewan kurban setiap tahun atas nama bapak. Wajib nggak ditunaikan Pak? Mintanya setiap tahun nih Pak atas nama bapak. Nah, kalau misalnya anaknya nggak menunaikan, dosa nggak? Jawabannya tergantung Pak, tergantung. Tergantungnya begini, wasiatnya itu disandarkan kepada harta yang dia siapkan atau tidak? Nah itu, kalau misalnya nih Pak, si bapaknya ini sebelum meninggal dia punya harta sebesar anggaplah 9 miliar, 9 miliar. Dia wasiatkan, wasiat maksimal berapa Pak? Sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Dia wasiatkan kepada anaknya, nak, bapak punya harta waris 9 miliar, sepertiganya berarti 3 miliar, bapak minta setiap tahun kamu kurban dengan uang 3 miliar tersebut. Nah, kalau wasiatnya kayak gini Pak, hukumnya wajib ditunaikan oleh anaknya. Karena bapaknya sudah menyiapkan, ya. Dan Allah mengatakan mimba diwasiyati yusuna biha audain, ya, tunaikan wasiat dan hutang mereka sebelum berbagi warisan. Jadi menunaikan wasiat hukumnya wajib. Tapi kalau bapaknya bilang begini Pak, nak, nanti kalau bapak meninggal kurbannya atas nama bapak setiap tahun gitu, anaknya lu nanya, pakai uang siapa Pak? Ya pakai uang kamu. Nah, kalau ini nggak wajib. Kalau ini nggak wajib. Ya, kalau anaknya mau kurban atas nama bapaknya atau diniatkan pahalanya untuk bapaknya, nah itu silakan saja. Tapi pada dasarnya tidak wajib. Tapi tetap kalau bisa ya tadi meniatkan pahalanya untuk orang tuanya. Ya seperti bagaimana besarnya cinta Rasulullah Pak kepada Sayyidah Khadijah, tiadalah beliau menyembelih hewan ternak, dalam suatu hadis disebutkan, kecuali selalu diniatkan pahalanya untuk Sayyidah Khadijah. Nah, demikian juga kita sebagai anak, kita yang kurban tapi pahala bisa kita niatkan untuk orang tua kita. Dan meniatkan pahala untuk orang tua Pak, tidak perlu diinformasikan ke panitia kurban. Cukup itu antara kita dengan Allah saja. Ya, biar panitia kurban juga tidak terbebani Pak. Yang kurban Bapak Fulan, pahalanya untuk sekampung orangnya Pak. Ini kalau dibaca satu-satu, kapan mau potong kurbannya? Jadi cukup niat antara kita dengan Allah saja. Baik, kemudian yang keempat Pak, persoalan keempat yang juga masalah patungan kurban. Ya, yang salah satunya yang tadi sempat saya singgung, kalau ada yang ikut patungan tapi dia non muslim, ya. Nah, kalau terkait dengan patungan kurban ini Pak, umumnya para ulama sepakat kurban yang patungan artinya adalah lebih dari satu nama atas satu ekor hewan hanya bisa pada sapi dan unta saja. Artinya sapi dan unta Pak bisa diniatkan di dalam satu ekor ini maksimal 7 orang. Tapi 7 orang Pak, ya. Kalau misalnya lebih dari 7 orang Pak, maka tidak sah sebagai kurban. Misalnya kurban atas nama perusahaan, seekor sapi dipotong kurban atas nama perusahaan. Banyak nih Pak di Jakarta, di Jawa Barat ada ya. Boleh nggak Pak? Kurban seekor sapi atas nama perusahaan? Boleh Pak, tapi tidak sah sebagai kurban. Kenapa? Satu, karena perusahaan tidak bisa niat. Ya, perusahaan kan bukan manusia Pak. Dan yang kedua, kalaupun dikaitkan dengan karyawannya jumlahnya lebih dari 7 orang biasanya. Nah, kalau ingin dihitung sebagai kurban, maka perusahaan bisa menentukan siapa 7 orang yang nanti akan berniat. Nah, itu kalau sapi dan unta. Adapun kalau seekor kambing atau domba Pak, maka tidak bisa patungan, karena satu kambing dan satu domba hanya bisa atas nama satu orang. Jadi kalau misalnya nih Pak, ada ibu-ibu majelis taklim, jumlahnya 30 orang, masing-masing iuran 100.000 rupiah, terkumpul 3 juta, beli seekor kambing, mau dipotong kurban, boleh nggak Pak? Boleh Pak, tapi tidak sah kalau diatasnamakan ibu-ibu majelis taklim. Tapi kalau ibu-ibu majelis taklim ini sepakat bergiliran setiap tahun per satu kambing adalah atas nama satu orang, maka sah sebagai kurban. Ya, jadi intinya satu kambing domba hanya bisa satu orang, satu sapi satu unta hanya bisa maksimal 7 orang. Nah, tapi kan bukannya ada hadis Nabi Pak yang mengatakan ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Hendaknya satu keluarga setiap tahunnya menyembelih seekor
kurban. Artinya Nabi pernah mengatakan, Pak, setiap satu keluarga setidaknya minimal seekor kambing setiap tahun. Padahal yang namanya satu keluarga itu, Pak, jumlah orangnya ada berapa minimal? Nah, nggak harus 5, Pak, minimal 2 orang. Minimal 2 orang, ya suami istri atau anak bapak gitu kan, nggak mesti banyak-banyak. Tapi yang pastinya, Pak, satu keluarga nggak mungkin 1 orang kan? Ya, karena 1 orang itu bukan keluarga, Pak, jomblo namanya. Nah, gitu ya. Nah, karena satu keluarga bisa menyembelih seekor kambing, ini jadi masalah yang tadi saya katakan, Pak. Padahal satu kambing hanya bisa 1 orang. Lantas apa yang dimaksud oleh Nabi 1 ekor kambing bisa 1 keluarga? Nah, ulama fikih mengatakan, Pak, maksudnya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya adalah kambing itu tetap atas nama 1 orang, tapi pahalanya mengalir otomatis kepada 1 keluarganya. Seperti sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Sebagian orang melaksanakan tapi menggugurkan kewajiban kepada yang lain. Nah, ibadah kurban juga demikian, Pak. 1 orang yang melakukan tapi pahala mengalir kepada 1 keluarganya. Dan 1 keluarga ini adalah antara suami istri plus keluarga nasabnya. Berarti kalau keluarga nasab, bapak ibu ke atas, kakek nenek, ke bawah anak cucu, ke samping saudara, keponakan, paman bibi dan sepupu. Nah, itu dapat pahalanya, Pak. Nah, tapi yang jadi masalah lagi begini, Pak. Masyarakat kita punya tradisi setiap tahun bergiliran di dalam 1 keluarga. Tahun ini suaminya, tahun besok istrinya. Nah, perlu nggak, Pak, tradisi ini? Saya katakan gini, Pak, bukan masalah boleh atau tidak boleh, Pak, ya. Mau gilirannya silakan, nggak giliran juga nggak ada masalah. Tapi yang ingin saya tanyakan, Pak, perlu nggak bergiliran seperti ini, Pak? Nah, saya katakan, Pak, kadang perlu. Perlunya begini, Pak, terkait dengan pahala sunnah kifayah tadi. Kalau yang kurban adalah suami, Pak, maka pahalanya mengalir ke istrinya, mengalir ke orang tuanya, mengalir ke anak dan saudaranya, tapi tidak mengalir kepada mertua dan iparnya. Disitulah istrinya protes. Sama ya? Ya kan? Karena kenapa? Mertua sama ipar keluarga nasab bukan? Bukan keluarga nasab. Jadi ketika seorang suami kurban, maka mertuanya yaitu orang tua istrinya dan saudara istrinya yaitu saudara ipar nggak dapat pahalanya. Istrinya protes, ya kalau gitu Mas tahun depan gantian saya. Nah, disitulah, Pak, akhirnya muncul tradisi bergiliran. Nah, kalau tidak mau bergiliran, Pak, biar semuanya dapat pahala, ya udah setiap tahun komitmen istrinya kurban, ya suaminya juga kurban. Nah, itu lebih baik. Pak, ya. Tapi saya katakan, Pak, mau giliran atau tidak, pada dasarnya ya pilihan saja. Ya, pilihan saja. Tapi yang saya katakan, Pak, kenapa muncul tradisi bergiliran itu ada maksud dan tujuan, bukan karena perkara baru yang kemudian dicela, ya. Tapi ini hanya sebatas untuk biar bisa diberikan pahalanya kepada keluarga yang diinginkan. Tapi, Pak, kalau misalnya nih, nah menariknya gini, Pak, nih solusi ya, biar suami istri tidak giliran, kurbannya, Pak, kalau ingin juga kedua orang tua masing-masing dari suami istri dapat pahala, kurbannya dilakukan oleh anaknya, Pak. Kalau anaknya yang kurban, maka bapak ibunya dapat pahala dan kakek neneknya masing-masing dapat pahala. Berarti kan antara bukan mertua saja kakek nenek statusnya kan, tapi syaratnya, Pak, anak yang berkurban harus sudah akil balik. Kenapa? Karena dia yang akan berniat, dan niat hanya sah bagi yang sudah akil balik. Dan terakhir, ya Mas sekalian, patungan kurban terkait dengan jika ada 1 ekor sapi atau unta, di situ 7 orang patungan, tapi rupanya yang ikut juga non muslim. Kalau 1 kambing kan hanya bisa 1 orang, Pak, ya, maka dia pasti muslim. Tapi kalau 1 ekor sapi misalnya 7 orang, bisakah di dalamnya non muslim? Nah, masalah ini pernah muncul, Pak, di salah satu tempat, salah satu kantor pajak. Saya pernah ngisi kajian tentang fikih kurban. Ketika itu panitia kurban, Pak, sudah menyiapkan beberapa sapi untuk 7 orang. Nah, yang jadi masalah pas ada 1 ekor sapi baru terkumpul 6 orang yang ikut patungan. Kemudian kepala kantornya, Pak, yang kebetulan orang Kristen mau ikut patungan. Nah, disitulah mereka nanya ke saya, Pak, Ustaz, ini kepala kantor kami mau ikut patungan. Ya nggak apa-apa, silakan saja bilang. Nah, masalahnya, Ustaz, dia orang Kristen. Di satu sisi kalau dia ikut patungan, yang 6 orang yang sudah ikut patungan khawatir nggak sah. Di sisi yang lain mau nolak. Gimana mau nolak, Pak? Nggak enak kepala kantornya gitu kan. Itu gimana solusinya? Akhirnya saya bilang, Pak, alhamdulillah ulama kita beda pendapat.
Artinya ada mazhab para ulama yang membuka peluang untuk mencari solusi. Memang Pak, ulama kita terpecah menjadi 3 mazhab dalam masalah ini. Kalau mazhab Maliki, mereka berpendapat patungan kurban ini semuanya harus niatnya kurban. Ya. Pendapat yang kedua Pak, mazhab Hanafi mengatakan patungan kurban niatnya boleh beda-beda, tapi harus semuanya ibadah. Apakah kurban, akikoh, bayar nazar dan semacamnya. Nah, yang memberikan keluasan kondisi Pak adalah mazhab Syafi'i dan Hambali. Mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan patungan kurban, tidak mesti semuanya niat ibadah kurban. Tapi yang dapat pahala kurban hanya yang berniat kurban saja. Artinya Pak, dari 7 orang ini dalam mazhab Syafi'i dan Hambali boleh, misalnya yang niat ibadah misalnya cuma 2 orang saja. Ya, dan 2 orang ini Pak, rupanya satunya niat kurban, satunya niat akikoh. 5 orangnya Pak nggak niat ibadah kurban. Ya, rupanya 5 orang ini pedagang daging Pak, mau dijual lagi dagingnya. Nah, gitu. Nah, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali itu boleh, tapi potong sendiri, jangan lihat panitia kurban. Kenapa? Biar tidak tercampur antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Berarti mazhab Syafi'i dan Hambali Pak membuka peluang, kalau boleh niatnya bukan ibadah, berarti non muslim juga boleh ikut patungan di situ, tapi dengan syarat niatnya tidak melanggar syariat. Artinya non muslim yang ikut patungan kurban ini Pak wajib dikonfirmasi apa niat dan tujuannya. Makanya Istiqlal Pak, kalau tidak salah itu juga menerima kurban dari gereja yang samping Istiqlal itu Pak, katedral. Ya, itu sebagai bentuk toleransi, nggak masalah, silakan saja. Ya, maka syaratnya perlu dikonfirmasi. Misalnya gini Pak, yang non muslim ini tadi orang Kristen misalnya ya, ketika dia ikut patungan kurban kita tanya, kamu untuk apa ikut patungan kurban? Dia bilang, ya saya cuma hanya ingin bisa ikut meriahkan saja umat Islam, makan daging dan berbagi daging di antara mereka. Kalau niat kayak gini boleh nggak? Ya silakan saja. Tapi kalau niatnya begini Pak, dia bilang saya mau ikut patungan kurban ya untuk Yesus. Nah ini nggak boleh, ini nggak boleh, karena itu termasuk menyekutukan Allah. Ya, nggak usah untuk non muslim yang kayak gini Pak. Kalau ada muslim yang salah niat sekalipun ibadah kurbannya tidak sah, bahkan menjadi bangkai hewan yang disembelih. Misalnya ya, 7 orang semuanya muslim Pak, 6 orang mau kurban dengan niat lillahi ta'ala, 1 orang nyeleneh Pak, mau dibawa ke pantai utara, dilarung ke laut untuk Nyi Roro Kidul. Nah, boleh nggak? Ya nggak boleh, syirik namanya. Ya, artinya ya menyekutukan Allah, maka ibadah yang tidak sah bukan yang 1/7 ini Pak, 6-nya juga semuanya tidak sah. Kenapa tidak sah 6-6-nya Pak? Karena sembelihannya bukan 7 kali, sembelihannya cuman sekali, maka otomatis secara keseluruhan salah, kurbannya tidak sah, bahkan dagingnya yang terlanjur disembelih menjadi bangkai. Nah, maka dalam hal ini kita pastikan niatnya tidak keliru ya. Baik. Gimana Pak? Ya, termasuk dosa besar. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kata Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan sembelihan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi haram sembelihan seperti ini, dan yang niat kurban menjadi otomatis juga salah dan tidak sah. Baik, jemaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin sudah jam 6. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya Pak. Siapa? Ya, silakan Pak. Saya aja baru saja nanya. Jadi ada 2 pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama ini yang mengenai patungan keluarga. Saya kurang gudang Ustaz. Yang mengenai patungan katanya dapat juga pahala. Sedangkan yang patungan kita keluarga kita ini dia aja Ustaz. Jangan keluarganya 6. Jadi patungan 2 orang itu terus pahalanya semua kata Ustaz kan dapat pahala. Maka suami dapat pahala juga. Mungkin cuma keluarga orang yang dapat pahala. Terus yang mengenai ngomong rambut itu yang nggak boleh semua keluarga apa satu orang doang atas nama jadi atas nama keluarganya, keluarga orang tua atas nama anak yang sebaiknya gitu. Katanya sih kalau bisa atas nama keluarga yang orang tua itu sendiri yang pertama. Yang kedua kalau saya kan punya yayasan yayasan amal yang insya Allah mau sapi 2. Ini mengenai kepala sapi besar. Kepala sapi kan jagaannya itu udah dikasih duit, dibayar, besar bayarannya juga. Terus sedangkan kepalanya itu
dikasih ke tukang jaganya juga. Seharusnya harus dipotong-potong juga palanya. Apa itu Pak Ustaz? Berdosa kan nggak kalau dikasih ke tukang jaganya? Tukang jaganya itu mungkin juga udah dikasih pala juga. Terus apakah perlu saya masih tahu adik saya yang panitia yayasan Pak Ustaz? Perlu nggak saya ngasih tahu ke adik saya? Jangan dikasih ke tukang jaga, mendingan dipotong. Tapi karena palanya gede itu karena ini serang kali palanya kalau potong itu harus pakai mesin. Tapi mesin nggak ada yang harus pakai golok. Iya. Bisa kan Pak Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Gimana ya Ustaz Pak Ustaz? Baik. Saya nggak ngasih tahu ke adik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama Pak, ini tadi sebenarnya ada isyarat bagus yang tadi belum saya sampaikan Pak. Ya, kenapa Pak satu ekor kambing itu hanya bisa atas nama satu orang, walaupun bisa pahalanya mengalir kepada satu keluarga. Karena ini yang jadi persoalan Pak, yang tidak cukur rambut dan tidak potong kuku itu siapa? Satu orang yang diatasnamakan kurban kambing tadi atau satu keluarganya? Kalau misalnya diatasnamakan satu keluarga semuanya Pak, berarti harus diinformasikan tuh paman bibinya yang nggak tahu kemana, sama ponakannya, sama sepupu. Enggak, ini keluarga tidak hanya keluarga inti Pak, semua keluarga nasab. Otomatis semua keluarga nasab itu dapat pahala kurban. Tapi yang tadi saya katakan Pak, karena kurban ini hanya seekor kambing, maka yang tidak cukur rambut dan potong kuku hanya yang diatasnamakan saja. Adapun keluarganya nggak harus terikat dengan hukum itu, gitu ya. Tapi keluarganya ikut dapat pahalanya secara otomatis. Nah, kayak gitu. Nah, tapi begini Pak, kalau misalnya nih mertua juga ingin ikut dapat pahala dari kurban menantunya, bisa Pak sebenarnya Pak. Caranya begini. Pahala satu ekor kambing untuk satu keluarga itu tadi Pak, ada dua. Pertama ada dua cara atau ada dua metode. Pertama adalah pahala yang mengalir secara otomatis. VIP nih Pak. Ya. Nah, pahala yang mengalir secara otomatis tanpa harus diniatkan mengalir kepada keluarga nasab saja. Tapi bisa Pak, seorang menantu misalnya dia ingin agar mertuanya juga dapat pahala kurban, tapi nggak bisa secara otomatis. Bisa lewat jalur niat tambahan. Misalnya nih, saya mau potong kurban sebagai seorang anak dan juga menantu. Saya masih punya orang tua dan saya juga punya mertua misalnya, Pak. Saya ingin potong kurban tanpa saya meniatkan pahala kurban saya untuk bapak ibu saya yang masih hidup, Pak. Itu sudah mengalir pahalanya otomatis. Tapi saya ingin mertua saya juga dapat pahala kurbannya, Pak. Maka saya potong, saya niatkan juga. Saya juga potong kurban ini pahalanya untuk mertua saya. Nah, jadi kalau ke orang tua otomatis, tapi ke mertua harus diniatkan. Nah itu, ya betul. Intinya yang bukan keluarga nasab Pak, kalau ingin ikut dapat pahala diniatkan. Itu seperti difatwakan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughniul Muhtaj. Nah jadi artinya dua metode kayak gitu ya. Nah adapun yang kedua kurban misalnya tadi untuk penjagal Pak ya. Yang saya ingin tegaskan begini Pak. Yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah memberi penjagal atau panitia kurban secara umum dari bagian hewan kurban atas dasar jasa. Atau dasar jasa. Jasa itu bahasanya sebenarnya kayak gini Pak. Gara-gara dia yang motong, dia dapat bagian khusus. Itu kan berarti jasa Pak. Ya. Nah jadi jasa ini yang nggak boleh karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa amarona Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nu'tiyal jazzara min indina. Kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memberikan suatu upah kepada penjagal dari uang kami, bukan dari hewan kurban. Nah itu tahu Pak, itu kaidahnya dulu nih yang saya tegaskan. Ini kaidahnya dulu Pak ya. Tapi kalau misalnya dari masyarakat tidak ada yang mampu mengelola kepala sapi atau kambing ini Pak, lalu kemudian si penjaganya menawarkan diri untuk dia yang mengelolanya, ya silakan saja diberikan kepada dia, tapi tidak atas dasar jasa. Pemberiannya itu akadnya bukan jasa Pak, tapi pemberian ya karena dia bisa mengelolanya. Nah, enggak, karena dia bisa mengelolanya Pak. Misalnya gini, kepalanya Pak diberikan ke tetangga, tetangganya bilang, wah saya nggak bisa cara ngelolanya lah, paling dibuang nanti. Nah berarti yang bisa siapa? Yang biasa melakukan hal itu kan? Berarti salah satunya adalah penjagalnya. Nah maka penjagal boleh diberi Pak, tapi bukan atas dasar jasa karena dia
sebagai penjagal, ya, tapi atas dasar karena dia bisa mengelolanya daripada mubazir, daripada mubazir. Hah? Ya kalau dia bisa belah-belah dan masyarakat mau menerimanya ya silakan saja, itu lebih baik. Tapi maksud saya Pak, penjagal tidak boleh mendapatkan pemberian khusus atas dasar jasa. Tapi boleh dia mendapatkan pemberian khusus kalau memang dia yang bisa mengolahnya. Nah itu kayak bedanya di situ Pak ya, paham ya? Nah, ya harus tahu, penjaganya juga harus tahu biar penjagal tidak memahami itu sebagai jasa. Lah kalau penjaganya dia memahami itu sebagai jasa, Pak, akadnya haram, nggak boleh. Ya, tapi kalau dia menerimanya bukan sebagai jasa, maka akadnya halal. Dan yang kedua Pak, kalau penjagal ini misalnya ada niatan ingin menjualnya ke orang lain, misalnya gini Pak, kulit tidak ada yang mau mengelolanya, dikumpulkan oleh penjagalnya, ya udah Pak nanti saya jual aja kulitnya, karena nggak ada masyarakat yang misalnya mau mengolahnya. Kebetulan ada warteg biasanya suka buat kikil misalnya gitu Pak. Nah, mau dijual, boleh nggak Pak? Jawabannya tergantung Pak. Tergantungnya begini. Kalau yang menjual ini adalah penerima dari kalangan fakir miskin, maka boleh dia jual. Penerima hewan kurban itu ada 3 Pak. Yang berkurban, orang yang mampu sebagai hadiah, dan orang yang miskin sebagai sedekah. Dari ketiga kelompok penerima hewan kurban ini, maka yang boleh menjual hanya fakir miskin saja. Nah, jadi kalau misalnya si penjagal ini misalnya orang miskin Pak, dia bilang, Pak ini untuk saya ya, bukan sebagai jasa Pak ya, ini untuk saya ya, nanti saya jual. Ya kalau dia miskin boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia bukan orang miskin atau orang yang istilahnya ya berkecukupan lah gitu Pak ya, maka dia tidak boleh tidak dijual. Atau gini Pak, kalau panitia kurban yang terikat dengan masjid misalnya Pak, ada sebagian hewan kurban itu nggak bisa dikelola, namun ada warteg misalnya menawarkan untuk dia membeli kulitnya misalnya Pak, boleh dijual, tapi syaratnya adalah hasil penjualannya wajib disedekahkan ke fakir miskin. Nggak boleh masuk ke kas masjid atau ke panitia kurban. Ya, kenapa? Karena dari 3 mustahik kurban ini tadi yang boleh menjual hanya fakir miskin. Maka posisinya panitia kurban namanya mewakili fakir miskin untuk menjual apa yang tidak bisa dia olah. Nah itu. Tapi kalau misalnya fakir miskin bisa mengelolanya atau masyarakat bisa mengelolanya, afdolnya tetap diberikan dalam rangka untuk dikonsumsi. Nah seperti itu. Hah? Nah itu yang punya alat ya berarti. Ya beri aja yang pada yang punya alat. Kayak gitu Pak ya. Intinya Pak, sekali lagi kaidah dasarnya adalah tidak boleh siapapun mengambil bagian dari hewan kurban atas dasar jasa. Itu kaidahnya yang nggak boleh. Mau dia penjagalnya lah, mau dia panitianya lah, mau siapapun itu nggak boleh. Ya, tapi kalau misalnya dibeda-bedakan karena faktor tradisi atau karena faktor memang dia bisa mengelolanya, ya itu silakan saja. Ya, yang penting tidak menimbulkan fitnah. Misalnya gini Pak, kebiasaan panitia kurban misalnya menyisihkan sebagian untuk nanti dimakan oleh panitia kurban saat acara penutupan atau pembubaran kepanitiaan. Boleh gak kayak gitu Pak? Ya pada dasarnya sih sah-sah saja Pak, selama itu sudah dianggap biasa dalam tradisi masyarakat kita dan tidak menimbulkan fitnah. Dan yang paling penting lagi Pak, kalau ada masyarakat yang bukan panitia ingin ikut nimbrung, nggak boleh dilarang. Kenapa? Karena ini milik bersama. Ya. Berarti kalau biar nggak serem Pak, cari sapi yang gantengan dikit kayak orang Korea Pak. Nah, itu insya Allah nggak rasa serem. Baik juga Pak ya. Sudah, baik terakhir mungkin. Ya, singkat saja. Pahalanya. Terus diniatkan juga istri mertuanya sebagai hadiah kita sebagai seorang mantu ya. Hadiah pahala. Misalkan kita nggak kamu itu niatin hadiah pahala itu. Semua. Sama istrinya juga. Bahkan nggak ada hubungan nasab sekalipun boleh Pak. Semua temannya Pak, dari SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya di infanterisir namanya satu-satu diniatkan, boleh nggak Pak? Boleh aja, nggak mesti keluarga istri Pak. Siapapun yang kita inginkan dia dapat pahala kurban, boleh kita niatkan Pak. Ya, masalahnya ya silakan diinventarisir. Tapi syaratnya satu Pak, syaratnya Muslim.
Nah, itu kalau dia teman kita non muslim jelas nggak boleh. Jadi intinya sih Pak, yang tidak otomatis dapat pahala boleh kita niatkan kepada siapapun gitu ya. Ya nggak apa-apa, ya terserah. Kalau mau diniatkan ya silakan aja. Ya, ya Mas. Ini masalah niat ya. Misalnya ada pemilik usaha, akhirnya ada kaspro. Dan terus kan dikarenakan dia mau mengubah daerah setempat dia melakukan perusahaan itu dia disebutkan kalau sapi gitu. Supaya tadi juga beban orang ya, yang tadi nama karyawannya itu. Oh ya. Tadi kata saya tinggal dibilang aja seorang ini. Iya. Dia mereka berdiam. Kayak ada dia paksaan dari segi ada motivasi dia gimana kalau mereka saya bayangkan itu dia kayak motivasi kan. Iya. Misalnya kita sholat nih, kita kan ada ketua kan, walaupun selalu dari faktor gitu, karena ada ketua, katanya dia kan mencari di mana-mana namanya seperti gitu dan bilang gitu. Nah kalau itu gimana? Jadi kalau misalnya Pak yang punya sapi ini anggaplah bosnya yang Nasrani, ya karyawannya yang diminta berniat. Ya walaupun kesannya kayak dia dipaksa berniat 7 orang ini Pak. Pertanyaan begini Pak. Kita mau nggak dipaksa untuk ibadah, Pak? Bukan dipaksa ibadah. Mau nggak kita dipaksa untuk dapat pahala ibadah? Ya kalau ada orang, Pak, saya paksa kamu ya niat kurban yang sudah saya siapkan, lalu dia nggak mau, Pak, bodoh nggak? Ya bodoh. Oh, dia nggak perlu beli kambingnya, nggak perlu beli sapinya. Oh, ada orang yang mau cuma-cuma ngasih dia untuk dia dapat pahala. Cuma sekedar niat aja gitu. Kamu rasa berat. Nah, maka hakikatnya, Pak, hakikatnya ya terlepas ini semacam dipaksa atau tidak. Ya saya pikir gini, emang ada orang yang merasa terpaksa gitu ya. Nah, jadi secara logika kayaknya nggak ada yang sampai segitu gitu Pak. Tapi intinya sih yang berniat tetap bukan yang punya hewannya Pak, tapi siapa? 7 orang yang tadi ditunjuk itu. Ya, dan 7 orang ini tadi Pak, sebenarnya sih nggak mesti semuanya muslim ya. Bisa jadi 7 orang ini misalnya yang muslim cuma 4 orang, 3-nya non muslim misalnya Pak. Nah, maka 3 orang yang non muslim ini dia boleh ikut dalam patungan 7 orang dalam 1 ekor sapi itu, tapi dia tidak niat sebagai korban. Ya, dia hanya sebagai atas nama saja gitu ya. Ya, maka yang dapat pahalanya hanya yang tadi berniat. Bahkan begini Pak, seandainya ya bosnya yang Kristen ini ya bilang, "Udahlah kurban atas nama saya aja." Ya enggak masalah, Pak. Tapi jatuhnya bukan ibadah, jatuhnya sebagai sedekah biasa. Ya, mungkin untuk biar bisa makan-makan sama karyawannya, ya silakan saja. Nah, tapi ya tadi sayang-sayang lah istilahnya, kenapa nggak dikasih ke karyawannya dari sisi niatnya gitu ya, walaupun nanti ujungnya makannya bareng-bareng. Nah, itu teknis saja itu Pak, teknis saja ya. Ya gitu Pak ya. Baik, cukup ya, silakan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.